Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin ya, sebelumnya kami kelompok 6 PGGA ingin mempresentasikan terkait materi proyeksi stereografis. Lalu di sini ada nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu Adi Setiawan Nurcaya Diputra, Diantra, Nisi Ainur, dan juga saya sendiri yaitu Rasya Dinata. Dalam dunia geologi struktur yang penuh dengan analisa unsur, titik, garis, bidang, dan sudut, bahkan perpotongan, diperlukan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menganalisa unsur-unsur tersebut secara lebih mudah dan praktis. Untuk itu muncullah suatu metode analisa yang cukup praktis dan mudah, yaitu metode proyeksi stereografis. Proyeksi stereografis adalah gambaran dua dimensi atau proyeksi dari permukaan sebuah bola sebagai tempat orientasi geometri, bidang, dan garis. Lalu selanjutnya ada bagian konsep dasar proyeksi stereografis. Proyeksi stereografis adalah gambaran dua dimensi atau proyeksi dari permukaan sebuah bola sebagai tempat orientasi geometri, bidang, dan garis. Jadi, dalam dunia geologi struktur yang penuh dengan analisa unsur titik, garis, bidang, dan sudut, bahkan perpotongan dan kombinasi antara keempatnya, diperlukan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menganalisa unsur-unsur tersebut secara lebih mudah dan praktis, serta memberikan hasil yang akurat demi efisiensi kerja, namun dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, muncullah suatu metode analisa yang cukup praktis dan mudah untuk mengaplikasikannya dalam analisa struktur geologi, yaitu metode proyeksi stereografis. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip proyeksi dari bola ke bidang datar. Di sini jadi kita membayangkan ada bola yang mempresentasikan segala arah dalam ruang 3 dimensi. Semua garis dan bidang di ruang punya representasi jejaknya di permukaan bola ini. Misalnya, sebuah bidang datar di ruang. Jika diperbesar terus memotong bola, akan memotong permukaan bola membentuk suatu kurva. Garis di ruang memotong bola juga, menghasilkan dua titik antipodal, dan kita pakai satu dari kedua titik, agar tidak double. Bola ini semacam media antara bentuk 3 dimensi ke representasi yang bisa diperoleh 2 dimensi. Jadi kalau analoginya itu kenapa bola bisa jadi datar? Jadi permukaan bola ini seperti 2 dimensi namun melengkung. Kita ingin melipat atau membuka permukaan lengkung itu agar bisa dilihat dari bidang datar. Seperti bagaimana peta dunia berasal dari bola bumi ke peta datar. Ada distorsi tergantung cara membuka proyeksi yang dipakai. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis proyeksi. Yang pertama ada WolfNet, equal angle projection. Proyeksi equal angle memproyeksikan titik-titik pada kulit bola ke bidang proyeksi pada satu titik, yaitu pada titik zenit. P. Zenit terletak pada zoom vertikal melalui pusat bola dan berada di bagian puncak bola. Pada proyeksi stereografis, sebuah bidang pada garis akan memotong permukaan bola imajiner. Titik atau garis potong tersebut dihubungkan dengan zenit, memotong bidang proyeksi. Bidang-bidang yang berjarak sama, misal 10 derajat, akan digambarkan semakin rapat ke arah pusat. Hasil proyeksi equal angle adalah WolfNet. Selanjutnya ada proyeksi equal area. Proyeksi equal area adalah proyeksi titik-titik pada kulit bola ke bidang proyeksi hingga titik-titik pada kulit bola yang berjarak sama akan digambarkan pada bidang proyeksi dengan jarak yang sebanding dan sama. Jadi jarak lingkaran besar sepanjang lingkaran kecil akan konstan dari pusat ke tepi. Stereogram proyeksi equal area dikenal dengan SmithNet. Proyeksi equal area ini lebih umum digunakan untuk analisis data statistik karena kerapatan hasil plotting menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke StereoNet. Apa sih StereoNet itu? Jadi StereoNet itu adalah alat proyeksi bola seperti bidang yang digunakan untuk mempresentasikan orientasi garis dan bidang pada bidang datar seperti jurus, kemiringan, lapisan, trend, and punch pada bidang datar sehingga memudahkan analisis geometri struktur 3 dimensi. Nah, StereoNet ini sering dipakai dalam geologi struktural sama teknik untuk menyelesaikan masalah orientasi dan hubungan spasial antar garis atau bidang. Nah, jadi fungsi dari StereoNet ini sendiri adalah untuk mengukur sudut antar garis atau bidang, lalu menentukan garis potong antar bidang, terus itu mencari sumbu lipatan, menganalisis pola sesar atau lapisan, lalu membuat kontur kepadatan orientasi, serta mempermudah plotting dan analisis. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama, bayangkan dulu sebuah bidang itu memotong pusat belahan bumi di bagian bawah sini. Lalu pada gambar kedua, di sini kita bisa lihat StereoNet itu membentuk permukaan belahan bumi di bawah ini. Nah, titik perpotongan bidang dengan tepi belahan bumi bawah ini adalah sebuah busur. Nah, busur ini diproyeksikan kembali ke atas sini, terus ke StereoNet untuk membentuk lingkaran besar. Nah, setelah itu gambar yang ini adalah hasil plotnya. Seperti itu. Lanjut ke orientasi bidang dan garis. Nah, di sini
ada namanya strike, mancing mania mantap. Nah, di sini strike strike di sini ditunjukkan keterangannya yaitu A ke B. Berarti ini yang garis yang ini ya, yang garis AB yang bidang horizontal. Nah, itu eh garis horizontal itu dia merupakan perpotongan dari bidang yang bersangkutan, yang bidang ini yang kotak sama bidang bantu horizontalnya. Habis itu besar sudutnya itu diukur dari arah utara. Jadi AB ini kita kasih panjang, baru nanti ada garis yang mengarah ke utara yang N itu. Nanti ada sudutnya terbentuk dari garis north itu ke strike ke garis AB. Lalu ada dip. Dip itu kemiringan. Jadi di sini dip itu ditunjukkan bahwa bidang ABCD dengan bidang horizontal yang di atas ini merupakan dip ini merupakan kemiringan dari bidang miring dengan bidang horizontal yaitu ABOK. Nah, lalu ada trend and flung. Trend di sini yaitu yang ditunjukkan A sampai K, yaitu arah penunjaman, menunjukkan satu arah tertentu dan diukur sudutnya terhadap utara. Nah, itu yang tadi yang utara ini sama dia dengan jurus. Nih di garis panjang gini penunjaman, lalu ada garis ke north gini. Baru ada sudut dari garis north ke garis penunjaman. Lalu ada plung. Plung ini penunjaman, yaitu penunjaman maksudnya besar kemiringan penunjaman itu dari garis AK ini ya, yaitu arah penunjaman ya, yang nama lainnya trend. Lalu dihubungkan dengan bidang miringnya yaitu ABCD. Lalu dibuat sudut antar bidang tersebut yaitu bidang miring dengan garis A ke K ini gitu. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa proyeksi stereografis itu dapat digunakan untuk mempermudah penyajian dan analisis data orientasi, bidang maupun garis. Nah, orientasi ini dapat dibentuk dari 3 dimensi menjadi representasi 2 dimensi. Jadi dari bentuk asalnya yang bentuk bumi 3 dimensi ini bisa kita ubah dalam bentuk layar jadi 2 dimensi. Dengan cara ini juga hubungan antar struktur geologi dapat lebih mudah dipahami, dibandingkan dan juga ditafsirkan. Stereonet penting karena dapat memungkinkan visualisasi data, orientasi bidang, dan garis secara akurat dalam bentuk 2 dimensi. Dari hasil proyeksi tadi, yang hasil didapatkan itu akan membentuk dimensi 2 dimensi yang akan mempermudah dalam menganalisis hasil data maupun dapat dibandingkan dengan data lainnya tanpa kehilangan makna geometri 3 dimensinya. Alat ini juga mampu menganalisis hubungan antar struktur geologi seperti sudut perpotongan, pola tegas, dan arah deformasi. Nah, di sini masuk ke dalam demonstrasi dari Stereonet, yang mana kita ingin mempelajari bagaimana cara memplot data atau memasukkan data ke dalam Stereonet. Di sini kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama kita plot secara manual, dimasukkan di sini. Yang kedua ada melalui mouse shortcut-nya. Terus itu yang ketiga ada dari Excel. Jadi kita bisa mulai di sini ada new dataset. Kita bisa pilih kita mau bikin data yang mana. Di sini kita bisa bikin suatu garis, bidang, dan lain-lain. Yang pasti umumnya kita akan membuat kedua ini, lines and bidang, garis dan bidang. Jadi contohnya di sini untuk cara yang pertama, yakni cara yang manual, itu kita bisa menggunakan yang saya pencet lens. Di sini kita kasih nama dulu, misal bidang 1. Formatnya kita ganti ke AD, strike di plot. Oke, lalu kenapa diganti ke AD? Karena dia agar bisa diproyeksikan ke kita mau pilih arah mata angin yang mana, bisa ke timur, barat, utara, dan selatan. Jadi yang pertama, kita sudah kasih nama, kita isi, kita pencet, kita klik add datum. Nah, kita muncul seperti ini, lalu kita bisa isi. Misal di sini strike-nya kita bisa isi 210, dip-nya ini adalah 30 derajat. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini datanya. Data plotnya, lalu di sini di plot mau ke arah mana ya, diproyeksikannya, lalu misalnya saya maunya ke arah timur, bisa klik E, saya tulis E di sini, maka dia akan berubah seperti ini. Itu untuk plot secara manual. Selanjutnya, yang kedua, kita bisa membuat lagi kita klik data, terus kita klik enter with mouse. Nah, seperti ini. Terus kita, kalau saya pencet klik aja, dia bisa diproyeksikan kemanapun ya. Jadi bisa dirotasikan kemanapun. Misal di sini saya mau bikin bidang, maka saya harus pencet klik plus option or Alt key. Lalu kalau misalnya saya mau bikin garis, di sini bisa klik plus shift key. Oke, misal saya contohin, saya mau bikin garis di, oh ya sini kita pencet dulu key.
Kalau pakai mouse, klik sebelah kanan, klik key. Oke, sekarang sudah muncul ya. Sekarang saya mau bikin di sebelah sini. Baik, saya pencet Alt. Nah, muncullah di sini ya, jadinya. Sini bisa kita klik bidang 2. Oke. Untuk cara ketiga, kita bisa membuat dari Excel. Sini saya punya contoh Excelnya yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat data ya. Di sini ada strike, dip, saya kasih dari 0 sampai 250, dipnya dari 0, dan seperti ini. Nah, terus kita simpan, kita download. Ini harus dengan format CSV, comma separated values. Nah, kita buat agar dia bisa dimasukkan ke StereoNet. Setelah itu baru kita klik file, import file. Nah, kita masukkan datanya, data Excel, open. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sudah muncul ya datanya, lalu kita klik data type, kita mau pilih mau bikin yang mana. Kalau di sini saya mau bikin yang bidang. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada 2 opsi ya. Kita pilih yang strike dip karena kita isi dari Excel adalah strike dip. Otomatis kita klik strike. Di sini strike ada di kolom berapa? Ada di kolom 1. Dan dipnya ada di kolom berapa? Di kolom 2. Nah, untuk dip kuadran ini kita pilih yang format RHR. Nah, supaya apa? Supaya lebih mudah aja. Seperti ini, sudah semua. Terus kita klik OK. Nah, langsung muncullah ini hasil dari data Excel. Ini misal kita sembunyikan dulu. Oke. Nah, ini yang bidang menggunakan Excel. Nah, sebenarnya kita bisa bikin yang baru lagi. Kita tinggal pencet file, lalu kita klik new, tapi saya di sini gabung aja. Lalu di sini sudah ada data-datanya semua, strike dip dan lain-lain. Formatnya nah seperti ini. Mau lihat dia diarahkannya ke arah mana proyeksinya. Setelah itu baru kalau misal kita mau lihat plotnya, titik-titiknya itu kita bisa pencet, kita bisa klik calculation, terus kita klik pause. Nah, langsung muncul ya titik-titiknya. Plotnya langsung muncul di sini. Nah, seperti itulah cara kita input datanya ke dalam StereoNet. Seperti itu. Sekian demonstrasi dari saya. Karena tadi demonstrasi yang sudah kami lakukan sudah selesai. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan kami kurang bagaimana-gimana. Tapi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.